Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Pak Ustadz. Malam. Jadi untuk pertemuan kita pada malam hari ini Pak Ustadz, saya ingin mewawancari Pak Ustadz terkait dengan kesadaran bela negara, yang mana kita ketahui bahwasannya bela negara itu adalah bentuk dari kecintaan kita terhadap tanah air ya Pak Ustadz. Yang ingin saya tanyakan kepada Pak Ustadz, seberapa pentingkah kesadaran bela negara bagi kita Pak Ustadz? Ya, yang pertama yang perlu saya tegaskan, kita wajib bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa. Kita hidup di era kemerdekaan Republik Indonesia. Kalau kita mengingat sejarah para pejuang kita terdahulu, ya, para syuhada, dikatakan begitu, beliau membelakan air ini dengan nyawa, bahkan dengan darah, bahkan nyawa yang dikorbankan untuk negara kita Indonesia ini. Jadi untuk kecintaan kita terhadap negara, di zaman Rasulullah SAW pun Rasulullah menganjurkan kepada kita, ya, dengan sabdanya bulwatun minal iman. Cintaan terhadap negara itu adalah sebagian daripada iman. Jadi sangat penting kita mencintai tanah negara Republik Indonesia, walaupun kita bermacam perbedaan agama, suku dan ras, tapi yang paling penting kita menjaga kesatuan Republik Indonesia. Berarti kesadaran bela negara sangat penting ya Pak? Ya, sangat penting dijaga ya Pak Ustadz. Untuk pertanyaan kedua Pak Ustadz, ya, yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, pada saat ini ya Pak Ustadz, ya, banyak isu yang berkembang yang berusaha memecah belah bangsa, ya, yang mengadu domba, ya, mungkin ada oknum atau ada berbagai pihak yang ingin mencoba menghancurkan bahasa Indonesia, ya. Mungkin saya ingin mengambil contoh Pak Ustadz, mungkin dari masalah agama, ya, sesuai dengan bidang Bapak, ya, terkait dengan isu toleransi, apalagi saat ini terkait dengan masalah agama itu sangat sensitif di Indonesia ya Pak Ustadz, ya. Kita mudah terpecah belah terkait masalah isu agama. Jadi apa yang harus kita lakukan Pak Ustadz untuk supaya kita tetap menjaga persatuan, jangan mudah terpecah belah terkait dengan isu agama, khususnya toleransi Pak Ustadz? Yang pertama sekali yang harus kita tanamkan di dalam diri kita terlebih dahulu, kemudian kepada mungkin masyarakat dan anak-anak kita yang terlebih dahulu. Yang pertama sekali yang diterapkan adalah kesatuan Republik Indonesia. Toleransi, ya, yang namanya toleransi sangat penting. Kita di negara Indonesia ini berbagai macam suku ras, ya, suku atau ras, kemudian agama juga bermacam-macam. Tentu banyak yang ingin memecah belahkan negara kesatuan Republik Indonesia ini. Justru demikian yang perlu kita tanamkan, apapun permasalahannya, yang paling utama yang kita tanamkan adalah kesatuan Republik Indonesia. Jadi ketika ada isu yang berkembang yang berusaha memecah belahkan bangsa, apa yang harus kita lakukan? Ya, kita terlebih dahulu harus menelusuri dari mana dan asal berita, kemudian kita klarifikasi, atau dengan bahasa Arabnya kita sebut dengan tabayun terlebih dahulu. Jadi jangan kita mudah menelan mentah-mentah. Ya. Jadi untuk pertanyaan selanjutnya juga Pak Ustadz, mungkin pertanyaan terakhir. Mungkin Pak Ustadz, ya, saya sudah mengetahui Pak Ustadz berprofesi sebagai seorang pendidik, guru, dan juga sebagai imam masjid, ya, di lingkungan
Pak Ustadz berada. Yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz, bagaimana kita mengaplikasikan nilai-nilai bela negara sesuai dengan bidang profesi kita? Ya, alhamdulillah saya salah satu tenaga pendidik Sekolah Dasar Negara Republik Indonesia. Jadi saya berusaha semaksimal mungkin saya mengajarkan anak didik saya supaya cerdas. Kemudian daripada itu saya harus mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Harus disiplin gitu. Ya, mungkin salah satunya datang tepat waktu gitu. Ya, itu mungkin salah satu di antaranya. Oh, berarti itu bentuk dari bela negara ya Ustaz? Ya, betul sekali, itu salah satu bentuk bela negara. Kemudian saya di lingkungan saya tinggal, saya adalah salah satu mungkin pembantu imam, kan? Jadi saya berusaha semaksimal mungkin juga saya memberikan contoh kepada masyarakat lingkungan, ya. Yang pertama sekali saya harus menjadi panutan, baik dari segi perilaku keseharian, kemudian dari berbicara itu harus kita jaga dengan sebaik mungkin. Mungkin itu salah satu aksi bela negara Republik Indonesia. Oh, berarti itu bentuk sederhana ya, bentuk yang sederhana. Mungkin untuk berperang kita tidak ada lagi zaman perang sekarang ya Pak Ustaz ya? Jauh, mungkin sampai akhir hayat pun atau ajal menjemput kita pun mungkin tidak ada lagi perang Indonesia dengan negara manapun. Ini yang perlu kita jaga, itu tadi. Apapun bentuk masalahnya, persatuan terlebih betul. Oh, oke Pak Ustaz. Jadi untuk ikut mensukseskan program pemerintah Ustaz, mungkin sekarang zaman pandemi ya Ustaz ya. Jadi contoh aksi bela negara yang sederhana, apakah kita mengikuti misalnya menerapkan pola hidup sehat, menjaga protokol kesehatan, ikut vaksinasi, itu adalah salah satu bentuk wujud bela negara yang sederhana Ustaz? Ya, itu salah satu bentuknya. Ya, pakai masker, cuci tangan dengan sabun, itu adalah salah satu kita mematuhi aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Ya, itu adalah usaha-usaha atau kiat-kiat yang dilakukan oleh pemerintah dan diterapkan kepada kita. Kemudian kita di samping itu kita harus ikhtiar juga, kita selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya wabah penyakit ini cepat hilang dari muka bumi Indonesia ini. Amin. Oke Pak Ustadz, terima kasih banyak atas pencerahannya ya Pak ya. Bagaimana aksi-aksi sederhana ya untuk kesadaran nilai bela negara yang bisa kita lakukan di kehidupan sehari-hari. Oke, terima kasih waktunya Pak Ustadz. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bisa minta waktunya sebentar ya. Saya di sini ingin bertanya mengenai wawancara dengan bela negara. Sebelumnya udah pernah mendengar kata-kata bela negara sebelumnya? Sudah Pak. Oh, enggak. Itu menemukannya di mana? Mengenal kata tersebut di sekolah, dari lingkungan, atau dari media-media seperti berita dan lain-lainnya? Di sekolah ada, sama di media surat kabar atau media online. Itu yang masuk bela negara itu yang apa sih? Kalau menurut saya itu bentuk kecintaan kita terhadap Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk
seanak usia sekolah, penting nggak itu bela negara, dan contoh kegiatan yang diterapkan untuk anak sekolah itu yang seperti apa? Bentuk kecintaannya kepada negara. Sangat penting sekali. Contohnya, contoh dari bela negara di sekolah itu, masuk ke sekolah tuh tepat waktu, tidak terlambat, disiplin, kemudian belajar dengan sungguh-sungguh, tidak adanya kenakalan di sekolah. Untuk yang dihadapi selama ini sih, teman-temannya dan diri sendiri sudah menerapkan itu atau belum? Udah ada. Gimana? Udah mulai menerapkannya atau belum? Masih Sudah, Pak. sudah. Untuk pembelajaran bela negaranya di sekolah itu sudah cukup penyampaian atau masih merasa kurang? Sudah cukup penyampaian dari gurunya. Dengan kalau untuk kondisi saat ini kan sekarang lagi pandemi ya, itu sistem pembelajarannya di mana? Itu campuran, Pak. Ada yang daring dengan luring. Ada pembelajaran tatap muka dengan daring melalui online. Oke, kalau gitu terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, di sini saya akan melakukan wawancara mengenai bela negara. Sebelum saya melakukan wawancara, kepada narasumber untuk silakan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Halo, nama saya Juniasti dari Universitas Jambi, Prodi Matematika. Nah, jadi namanya adalah Juniasti dan saya akan mewawancarai Saudari Juniasti mengenai bela negara. Nah, sebelum itu apakah Saudari Juniasti pernah mendengar tentang apa itu bela negara? Ya, pernah. Nah, tadi Asti bilang bahwa pernah mendengar tentang apa itu bela negara. Sekarang, boleh tolong dijelaskan apa itu bela negara versi Asti? Menurut saya, bela negara adalah sikap dan perilaku manusia yang didasari kecintaannya terhadap negara Republik Indonesia. Ya, benar sekali bahwa bela negara adalah sikap dan perilaku kita yang didasarkan oleh kecintaan kita terhadap negara Republik Indonesia. Ya, di sini saya akan menjelaskan sedikit tentang sikap kita untuk bela negara. Bahwa bela negara itu tidak hanya harus dilakukan dengan angkat senjata atau perang saja. Namun, bela negara juga dapat dilakukan dengan kegiatan yang sederhana. Nah, menurut Asti sebagai mahasiswi, apa yang dapat dilakukan untuk bela negara dalam kegiatan sehari-hari ataupun kegiatan sederhana yang Asti lakukan? Misalnya dengan tidak menyebarkan berita hoax di media sosial, mengikuti lomba-lomba di kancah nasional maupun internasional, dan belajar dengan giat serta melestarikan lingkungan. Ya, benar sekali yang disebutin Asti adalah hal-hal sederhana versi mahasiswi yang dapat dilakukan untuk bela negara. Nah, khusus untuk masa pandemi ini, kita juga dapat melakukan sikap bela negara, yaitu dengan cara mematuhi protokol kesehatan 3M. Yang pertama, memakai masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. Itu adalah sikap-sikap bela negara yang harus kita patuhi di masa pandemi ini. Nah, untuk Saudari Asti, terima kasih sebelumnya atas waktunya dan wawancara kepada kami. Iya, sama-sama. Ya, itulah wawancara saya dan Asti. Sekian, terima kasih.